Nabi Ayub alaihissalam disebutkan bersama Nabi lainnya pada ayat Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuh. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ini bagaimana Nabi Nuh dan nabi-nabi yang lain bahwa sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudian. Dan kami telah memberikan wahyu pula kepada Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya Isa, Ayub, Yunus, Harun dan Sulaiman, dan kami memberikan syarat kepada Daud alaihissalam. Ini para nabi-nabi semua disebutkan dalam Al-Quran. Di Al-Quran ini memisahkan dari isi Al-Quran itu ada beberapa kisah dan kisah dalam Al-Quran para nabi dan rasul. Jadi muatan daripada Al-Quran ini isinya adalah kisah. Jadi kita berharap mengambil ikro dan pelajaran dari kisah-kisah yang telah Allah sebutkan dalam Al-Quran. Termasuk ini yang kita bahas dalam Nabi Ayub alaihissalam. Dia tetap kemudian sabar, karena ujian ini akan selalu ada selama kemudian kita hidup. Kapan ujian ini berhenti? Ketika kemudian kita sudah mati. Jadi kalau tidak mau kita dapat ujian, baiknya mau dapat ujian atau tidak? Mau? Kalau masih mau, harus tetap berharap hidup. Kalau tidak mau dapat tujuan bagaimana bisa saja. Begitulah kehidupan akan selalu diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Silih berganti, ujian satu. Ya, ujian satu dan ujian satu akan berpindah. Ya, tidak ada manusia yang tidak ada ujian. Pasti punya ujian dan ujiannya berbeda-beda dan dipikirkan sesuai dengan kemampuannya. Makanya Allah itu mengatakan la yukallifu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak akan memberikan ujian kecuali dia mampu. Pasti dia mampu. Tidak salah itu Allah kasih ujian seperti ini. Allah sudah tahu kalau ujian ini pasti kita mampu. Misalnya kita kelas 3 SD, masa dikasih ujian kelas 5 SD? Tidak mungkin lah, karena kita juga pasti akan dikasih ujian sesuai dengan tingkatan kelas. Kita anak-anak dikasih ujian anak-anak, kita orang dewasa dikasih ujian dewasa, kita orang tua dikasih ujian sebagai orang tua, kita masyarakat biasa beda ujiannya dengan para pejabat, kita orang miskin beda ujiannya dengan orang kaya. Jadi masing-masing. Nah, itu apalagi Nabi. Nabi ini derajatnya tinggi di antara derajat yang paling tinggi di antara manusia. Tidak ada derajat yang paling tinggi di antara manusia kecuali derajatnya para nabi dan rasul. Makanya ujiannya juga berbeda tingkatannya dengan kita. Ya, karena Allah tahu para nabi ini pasti mampu. Nah tentu jadi kan banyak juga jalan oleh Nabi Ayub alaihissalam. Ya, baik. Hadis lagi ini lebih baik musibah yang mendekatkan diri kita kepada Allah daripada nikmat yang membuat kita jauh dari Allah. Nah, di mana? Musibah menjadikan kita dekat dengan Allah atau nikmat yang justru kita jauh dari Allah? Di mana? Nah, ini justru inilah hidup, the life of choice, bahasa Bugisnya. Bahasa Bugisnya. Nah, mereka dengan Allah, mereka dengan Allah. Maka jalani dengan ikhlas, dengan sabar dalam setiap musibah dan Allah berbeda. Nah, next. Lanjut. Nah, ada beberapa ujian. Nah, itu beberapa ujian yang dialami oleh Nabi Ayub alaihissalam. Nah, pertama, jadi kaya raya namun dermawan. Jadi kaya itu juga ujian. Jangan sampai dianggap ujian. Ya, begitu dan kemiskinan juga adalah ujian. Jadi semua adalah ujian. Ya. Nabi Ayub dikisahkan bahwa yang pertama seorang nabi yang sangat kaya. Kaya raya ini Nabi Ayub. Ya.
harta bendanya melimpah ruah, meskipun tak kekurangan apapun dalam menjalani kehidupannya, tetap beriman kepada Allah. Jadi bukan hartanya yang kemudian membuatnya lupa dengan Allah. Semakin banyak tanah dia ini justru kemudian dia lebih dekat dengan Allah dan kita harus ibadahnya dan tak sama Allah. Nah, selain itu dirinya juga dikenal sebagai seorang yang sangat dermawan. Dermawan itu suka berbagi dengan orang lain. Jadi kekayaan itu dia manfaatkan untuk berbagi dengan orang lain karena dia tahu bahwa ada hak orang lain pada hartanya. Begitu sebagai orang beriman, sebagai orang Islam, kalau Allah titipkan harta pada diri kita, harus juga berpikir bahwa juga lewat harta yang Allah titipkan kepada kita harus berbagi dengan orang lain. Ya. Pada dasarnya begitu, ya, supaya muncul rasa syukur, ya, rasa syukur. Nah, insyaallah lazilanna mereka mungkin apa di sini. Kalau kemudian kita bersyukur dari harta yang Allah berikan, pasti kemudian Allah akan tambah, bukan akan berkurang. Ya, kalau itu manusia mungkin berkurang, tapi Tuhan Allah akan tambah. Maka banyaklah bersyukur dengan berbagi. Nah, ini itu dalam amalan Nabi Ayub alaihissalam. Jadi suka membagi-bagikan hartanya, baik berupa memberikan makan atau fakir miskin, menyambut janda, anak yatim, serta ibu sakit dan lain-lain. Semua beberapa pos yang berhak dikasih bantuan, beliau kemudian kasih. Jadi yang ini luar biasa. Hartanya digunakan untuk membantu orang lain. Ya, bukan kemudian bermanfaat hartanya pada dirinya sendiri, tapi juga bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah, itu seperti orang beriman. Harta itu harus bermanfaat bukan hanya pada diri, tetapi harus bermanfaat juga untuk orang lain. Jangan hanya kita sendiri merasakan nikmatnya, karena ini titipan dari Allah. Berbagilah dengan orang lain. Ya, seperti itu. Ya, tapi berbagi itu tidak harus menunggu jadi kaya atau banyak orang dulu. Apapun kita miliki, kita kemudian kita bagikan. Tidak harus menunggu jadi kaya dulu, jadi orang sukses dulu. Apapun itu kita bisa berikan. Tidak mesti juga uang. Berbagi itu juga tidak mesti uang. Kita punya tenaga, punya pikiran, punya ide. Apapun itu, apapun mungkin harta, hanya sempat kita rasanya kita bisa lakukan berdoa. Kalau kita tidak bisa memberikan apa-apa. Sampai di suatu saat dulu di kisah Nabi Muhammad SAW, ada seorang sahabat mau sekali bersedekah, wajib beriman dalam peperangan, tapi orangnya sangat miskin sekali, kasih, tidak ada hartanya. Dia kemudian terbangun di tengah malam berdoa sama Allah, minta petunjuk sama Allah. Dia curhat sama Allah, ya Allah, orang kaya punya perut besar untuk kemudian berinfak bersedekah. Kami ini tidak ada, ya Allah. Saya mau sekali juga bersedekah, mau berinfak, mau juga kemudian asuransi, yang mau bergiat dengan harta saya dalam peperangan ini. Maka kemudian doanya terakhir tembus terakhir sampai kemudian membuat arus bergetar dengan doanya. Sampai kemudian ini kabarnya disampaikan kepada Rasulullah oleh malaikat Jibril bahwa ada umat yang berdoa. Jadi karena saking maunya itu bersedekah berinfak, padahal dia tidak punya apa-apa. Ya, maka Allah ijabah bertanya. Itu membuat harus luar biasa. Nah, baru bagian saya kita baca Allah, jalan dia pasti Allah akan buat kita semua. Nah, lanjut. Dulunya Nabi Ayub ini terkenal sangat kaya dengan harta yang berlimpah-limpah. Contohnya sapi, unta, kambing, kuda dan lain-lain dalam jumlahnya tak terbiasa, ya, sangat banyak sekali. Ya, tak ada yang bisa menyainginya, saking banyaknya. Ya, dia juga memiliki tanah yang luas sekali. Ya, dari negeri Bosnia, ya, yang termasuk daerah murah. Ya, luar biasa, sangat luas sekali. Katanya, di ternaknya, kebun-kebunnya, sawah-sawahnya, ya. Jadi sangat banyak sekali, saking kaya itu Nabi Ayub alaihissalam. Nah, Allah juga memberikan kepada beliau karunia berupa keluarga, anak laki-laki dan perempuan. Ayub sangat terkenal sebagai orang yang baik, bertakwa dan menyayangi orang miskin. Beliau adalah orang yang kemudian suka memberikan makan orang-orang miskin yang itu dan lain sebagainya. Jadi ini bagian daripada contoh. Ya, bagaimana kemudian ketika harta itu berada di tangan orang baik, di tangan orang-orang soleh, insya
insya Allah itu bisa digunakan dengan baik. Semestinya itu seperti itu dimanfaatkan. Ya, karena banyak orang soleh, orang baik, tapi tidak punya harta. Dia tidak ada, tapi hartanya tidak ada. Ya, memang harta bukan segala-galanya, tapi segala-galanya butuh harta. Harta memang tidak dibawa mati, ya. Tapi kalau tidak ada harta, tidak ada uang, rasanya mau mati. Nah, jadi semua dalam kehidupan ini ada proses yang kemudian harus kita jalan, harus kemudian kita lakukan. Dan tentu tidak terlepas daripada ujian dari Allah. Next. Sampai kemudian tadi ya, ujiannya ketika kemudian hartanya itu habis ya, ternaknya itu kemudian mati semua, ladang sawahnya habis terbakar semuanya. Anaknya Nabi Ayub ada 12 orang, ada 12 orang itu meninggal bersamaan. Bayangkan, bersamaan 12 orang meninggal. Bagaimana itu? Jadi hartanya habis, ya kemudian dia miskin, anaknya meninggal semua saat bersamaan. Kalau saat ini mungkin tidak terlalu mungkin rasanya sedih, sakit, tapi bayangkan 12 anak langsung mati bersamaan seketika 12 orang. Luar biasa ujiannya. Itu ujian sangat berat. Makanya Allah tahu bagaimana kemudian kapasitas dari Nabi Ayub sehingga kemudian hidup seperti ini. Jadi kalau misalnya kepada kita akan hidup ujian, dan Allah tahu juga kapasitas kita sampai di mana. Nah, yang kedua sama. Jadi kita kemudian miskin. Ya. Saat kondisinya sedang kaya raya, ujian yang datang dari dengan menjadi orang yang tertawa. Ya, ujian itu seperti itu. Ketika dia kaya, jadi kemudian ketika Allah SWT memberikan cobaan berupa kemiskinan, ya, jadi kekayaan dan kemiskinan sama-sama ujian. Tapi kita ketahui ada orang yang ketika kemudian miskin, dia beriman sama Allah, lolos dalam ujian kemiskinannya. Tapi setelah diberikan ujian kekayaan, ternyata dia tidak lolos. Jadi bagaimana? Orang kaya tapi tidak beriman, miskin. Tapi beriman, pilih mana? Pilih mana? Pilih kaya dan tak ada, ya dong. Kaya dan banyak beribadah sama Allah dan pilih semua seperti itu. Nabi Ayub alaihissalam sangat sabar menghadapi tanpa merubah rasa ketakwanya kepada Allah. Ya, ketika kemudian hartanya habis, tidak berubah ketakwaannya, keimanannya kepada Allah harta sampai habis hartanya, tidak berubah, tidak tergeser sedikit pun. Selain sangat sabar saat kemudian hartanya habis, Nabi Ayub juga terkenal sabar ketika menghadapi cobaan lainnya sepanjang hidup. Jadi semua dalam kehidupan ini dia ada di dalam kesabaran. Nah, kalau teman-teman tahu ada dua kata kunci untuk kemudian menghadapi kehidupan supaya bisa selamat dan bahagia di akhirat. Apa itu? Pertama adalah ikhlas, ya. Yang kedua adalah sabar. Dalam rangka itu kata kunci dalam rangka ujian Islam. Ya, apapun itu kalau sudah ikhlas dan sabar, insya Allah semua menjadi aman, nyaman dan tenang. Ya, itu dalam rangka ujian sabar. Ketika kemudian dapat nikmat, bersyukur. Nah, itu dua hal yang kemudian harus kemudian kita jadikan sebagai obat prinsip dalam kehidupan kita. Jadi semua pasti akan menjadi indah. Ya, tidak ada yang susah. Kalau kemudian kita punya sikap ikhlas, sabar dan syukur. Ya, diuji dengan penyakit. Ujiannya penyakit. Penyakitnya ini tidak pernah dirasakan oleh manusia sebelumnya dan tidak akan pernah dirasakan oleh manusia setelahnya. Sakit luar biasa penyakit kulit. Yang ini luar biasa. Lama kemudian beliau merasakan penyakit ini. Bayangkan penyakit kulit apa yang paling kira-kira berat. Kalau mungkin gatal-gatal, bisul, apa dan sebagainya mungkin biasa. Tapi tidak pada itu penyakit kulit. Hampir seluruh badannya, Kemudian sampai kemudian disebutkan dalam situ berkurang.
Perbulan, seluruh badan coba. Bayangkan, kalau kita ini seluruh badan perbulan, gimana? Itu ada kita misalnya luka di bagian tubuh kita ada ulang dari sisi kali ini selalu turun. Ya, perbulan. Luar biasa, sama nih. Nah, bagaimana kemudian Allah sebutkan dalam Al-Quran bahwa dan ambillah dengan tanganmu sehingga rumput, maka pukullah dengan itu dan janganlah kamu melanggar sumpah sesungguhnya kami dapati dia Nabi Ayub seorang yang sabar jaga selamatkan hamba sesungguhnya amat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bagian daripada perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ayub alaihissalam. Penyakit ini beliau kemudian daripada ikhlas. Dia jalani dengan baik. Tadi suatu saat, ya, penyakit ini semakin menjadi-jadi. Saat kemudian menjalani penyakit ini, beliau kemudian masih bisa melakukan ibadah. Tapi ketika kemudian penyakit ini semakin keras, semakin menyakitkan bagi Nabi Ayub sampai kemudian mendaki matanya. Saat itu kemudian dia berdoa kepada Allah. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, jika ada segala penyakit, rasa sakit ini saya terima, saya jalani. Tapi jika penyakit ini ya Allah, justru kemudian membuat saya terganggu dari ibadah, ya Allah sembuhkan. Jadi begitu ya. Jadi kalau kita punya penyakit, ya, dan kemudian tidak bisa tahan lagi, itu kemudian kita berdoa sama Allah, ya Allah, ya, sakit apa mungkin ketika bisa berdoa kepada kita, ya Allah berikan kesembuhan supaya kemudian saya bisa beribadah kepada Allah sama seperti sebelumnya, lebih maksimal lagi saya bisa beribadah kepada ya Allah. Luar biasa. Ya, ketika kita betul-betul kita sadarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersama dari penyakit tersebut, insya Allah itu akan menjadi penggugur dosa-dosa kita. Ya, penggugur dosa-dosa kita disucikan, dibersihkan dari dosa dari dan penyakit ini. Makanya jangan sekali berusaha dengan apapun itu dengan kondisi kita. Syukuri apapun yang selalu yang kita rasakan. Ya, kesempurnaan itu bukan hanya dari segi fisik. Ya, kesempurnaan kita bukan hanya dari segi fisik. Kesempurnaan itu milik Allah. Ya. Kesempurnaan itu milik Allah. Laqad khalaqal insana fi ahsani taqwim. Jadi Allah itu menciptakan kita sudah sempurna sekali. Sempurna sekali Allah ciptakan kita. Ya, memang kesempurnaan di hadapan manusia ini ada. Ada yang kemudian bagus sekali punya mata, bagus pendengarannya, tapi tidak hafal Al-Quran. Ada yang buta, tapi kemudian bisa hafal Al-Quran. Jadi bukan menjadi jaminan ketika fisik ini semua secara manusiawi normal semua, kemudian dia menjadi orang yang paling hebat. Ya, semua bisa dilakukan. Ya, bukan karena ada misalnya kita kekurangan fisik kita itu kemudian bisa kemudian tidak tertinggal. Pasti Allah kasih potensi masing-masing dan bakat masing-masing. Allah kasih bekal terbaik buat kita sebagai hamba. Sehingga itu pengantar materinya. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa. Bau. Ada juga orang miskin yang hanya dikasih bantuan. Ya itu dia terserah dia. Kalau dia mau terima atau dia mau tolak terserah. Ya, karena ada juga orang miskin, orang yang tidak mungkin memiliki harta yang banyak. Ya, tapi dia menjaga kehormatannya, menjaga marwahnya. Ya, sehingga kemudian tidak memiliki harta, dia orang miskin, tapi dia menjaga tentang kehormatannya, tidak mau menjadi peminta-minta. Dia menjaga harga dirinya. Ya, karena sebaik-baik mukmin itu orang beriman adalah tangan di atas lebih daripada tangan yang di bawah. Ya, terserah. Kalau kita mau ambil sedekahnya orang, boleh. Kalau tidak mau juga, tidak ada masalah, tidak berdosa. Jadi bukan dosa kalau tidak mau ambil. Tapi kalau kita ambil, itu menjadi pahala untuk orang lain. Pahala buat dia kalau dia berbagi dengan ikhlas. Kalau mau yakin, sudah ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kesehatan Saya sih, saya mulai dari Mars.